Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Hari ini kita langsung masuk materi berikutnya, judulnya adalah lelah yang berbuah pahala. Lelah yang berbuah pahala. Kita masuk materi, teman-teman semua. Umar mengingatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ikatlah ilmu dengan tulisan. Maknanya adalah kalau kita merasa ada satu informasi yang penting bagi kita catat supaya tidak lupa. Dengan dicatat, ilmu itu akan teringat, kemudian dengan dicatat kita bisa menyampaikannya kembali sehingga ilmu itu kekal di dalam pikiran kita, di dalam pemahaman kita. Baik, kita mulai teman-teman semua membicarakan mengenai lelah yang berbuah pahala. Siapa di dunia ini yang nggak lelah? Semua orang lelah. Semua orang yang bergerak itu pasti lelah. Tapi lelah seperti apa yang kita inginkan? Kita menginginkan lelah yang berpahala. Kita menginginkan lelah yang ada nilainya di sisi Allah SWT. Semua makhluk yang bernyawa selain malaikat itu pasti mengalami kelelahan. Kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-19 sampai ayat ke-20 itu Allah menginformasikan bahwa malaikat tidak memiliki rasa lelah, tidak seperti manusia. Allah SWT berfirman yang artinya malaikat-malaikat yang di sisi Allah SWT mereka tidak memiliki rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat nggak punya rasa lelah kayak orang manusia pada umumnya. Malaikat terus-menerus senantiasa bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya tanpa merasa lelah. Beribadah terus kepada Allah tiada hentinya. Namun kita tahu bahwa kita bukan malaikat. Kita manusia, kita beribadah, tapi kita punya kelelahan kalau kita ekstrim dalam terus-menerus beribadah tanpa seimbang dengan beristirahat. Kita manusia bukan malaikat, kita juga merasa jenuh kalau terus-menerus bersama dengan Quran. Ya, kadang-kadang kalau kita ada waktu kita untuk beristirahat. Makanya kan dalam kehidupan ini ada kita waktu untuk beristirahat juga gitu, nggak menerus-menerus terus-menerus beribadah, terus-menerus menghafalkan Quran, enggak. Jadi artinya ya bahwa semua kehidupan kita harusnya ibadah ya. Dalam makna di sini adalah maksud umum adalah berdiri menegakkan sholat bersama dengan Quran setiap saat. Kalau terus-menerus ada rasa lelah, ada rasa jenuh, itu normal. Kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Balad ayat 4, teman-teman lihat, ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan memang manusia beda sama malaikat. Kalau malaikat nggak ada lelah, senantiasa bertasbih siang malam tiada henti. Manusia ada lelah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam surah Al-Balad ayat 4. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah telah menciptakan dalam kondisi yang kabat, dalam kondisi yang kelelahan. Jadi manusia itu mengalami kelelahan dalam hidupnya. Ya, kabat itu artinya kelelahan. Jadi manusia itu akan merasakan kelelahan. Memang fitrahnya seperti itu. Iya, betul. Kita lelah kalau kita melakukan segala sesuatu nonstop. Tapi lelahnya yang mana dulu? Kalau kita lelah karena qiyamul lail, kalau kita lihat orang-orang yang nggak beriman sama Allah juga lelah melakukan kesyirikan, ya kan? Kalau kita lelah dalam baca Quran atau mata kita ini lelah untuk menuntut ilmu, mata orang lain juga lelah dalam melakukan hal-hal yang haram. Jadi kita mau lelah yang mana, teman-teman semua? Kalau kita lihat, teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya. Sedangkan kamu mengharap apa dari Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak mengharapkan." Gitu. Jadi artinya apa? Jadi artinya ya semua orang lelah, tergantung lelahnya mau dihabiskan untuk apa. Ada lelah orang yang jalan jauh ke masjid, ada lelah orang yang jalan jauh ke tempat maksiat. Sama-sama lelah, tapi lelahnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada kita untuk menjadi orang yang senantiasa bersemangat. Lelah iya, tapi manusia normal, tapi hidup senantiasa bersemangat. Itu seorang mukmin sejati. Mukmin sejati itu hidupnya energik ya, energik untuk tiada lelahnya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat Allah ridha padanya. Apa kata Rasul untuk menyampaikan pesan semangat kepada kita semua? Ini hari Jumat pagi, bersemangat menjalani hari-hari.
Ya kadang-kadang ujian hidup datang silih berganti, tapi nggak lantas membuat kita kehilangan semangat, kehilangan harapan untuk menjalani hidup yang penuh dengan keceriaan ini, ya kebahagiaan dan hidup yang terang benderang ini, gitu ya. Apa kata Rasulullah? Mukmin yang kuat itu lebih baik dan Allah lebih cintai daripada mukmin yang lemah. Tapi semuanya memang ada kebaikannya, keduanya ada kebaikannya. Maknanya adalah Allah lebih senang kita menjadi orang-orang yang kuat. Kuat secara apa? Kuat secara banyak hal. Kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, kuat secara keilmuan, kuat secara macam-macam, segala sesuatu. Jadi Rasul ingatkan, bersemangatlah, ayo kuat, ayo bersemangat, ayo tiada lelah-lelahnya gitu. Jangan lelah dikit berhenti, jangan lelah dikit berhenti. Orang ngafalin Quran tuh capek, capek banget. Benar nggak para penghafal Quran, ratusan penghafal Quran di sini? Uma tuh berulang kali kalau Uma curhat di rumah sendiri, guru Uma mungkin yang tahu ya. Uma tuh sering bilang, ya Allah capek, ya Allah capek gitu. Belajar tuh juga kan capek, ya Allah capek. Kalian juga seperti itu, teman-teman juga begitu kan? Ketika teman-teman menuntut ilmu, ya kan atau teman-teman mencari nafkah. Kadang-kadang kita nggak apa-apa nih, kita ngeluh, tapi ngeluhnya sama Allah aja, ya Allah capek. Tapi capeknya capek yang berbuah pahala, capeknya capek yang dicintai Allah. Capeknya menunjukkan engkau kuat untuk menjalani proses itu gitu. Kata Rasulullah apa tadi? Orang mukmin yang lebih kuat itu Allah lebih cintai ya daripada orang-orang mukmin yang lemah. Walaupun Allah mencintai dua-duanya, walaupun dua-duanya baik, tapi Allah lebih mencintai orang-orang yang kuat. Rasulullah ingatkan, bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna untukmu. Ayo semangat. Ayo semangat bagi teman-teman yang punya program ngafalin Quran. Ayo semangat. Jangan berhenti di tengah jalan. Bagi teman-teman yang punya program lagi belajar bahasa Arab. Ayo semangat. Bagi teman-teman yang saat ini sedang bekerja mencari nafkah, padahal bukan tugasmu karena tugasnya laki-laki. Tapi engkau bekerja untuk mencari nafkah. Ayo semangat untuk punya kehidupan yang lebih baik gitu. Bagi orang-orang yang sekarang sedang meniti kehidupannya, ayo bersemangat. Bersemangatlah kata Rasulullah terhadap hal-hal yang berguna untukmu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan jadi lemah kata Rasul. Kalau kamu ditimpa sesuatu, jangan pernah berkata seandainya aja begitu, seandainya aja begini. Perkataan seandainya itu nggak boleh. Seandainya aja kalau aku begini, pasti begini. Perkataan seandainya itu paling nggak disukain sama Allah dan Rasulnya. Tapi, kata Rasulullah, tapi ini dalam hadis riwayat Muslim. Nggak boleh kita ngomong seandainya. Seandainya saja aku dulu begini. Pasti hidupku nggak akan begini. Enggak. Kalimat seandainya nggak boleh. Tapi ganti, kata Rasulullah dengan apa? Katakanlah, Allah SWT telah menakdirkannya untukku. Qadarullah, ini takdir dari Allah. Ini atas izin Allah. Em, ini atas skenario Allah, qadarullah, takdirnya Allah. Kenapa nggak boleh ngomong seandainya? Karena kata seandainya itu bisa membuka pintu bisa membuka perbuatannya syaitan. Maknanya apa? Kalau kita bilang, contohnya apa? Seandainya aja aku ini dibesarkan dari keluarga yang harmonis, pasti hidupku juga akan baik-baik aja. Enggak, atau seandainya aja aku ini punya uang banyak, pasti hidupku nggak melarat, nggak susah kayak gini. Seandainya aja, kata seandainya nggak boleh, seakan-akan kita nggak terimakan takdirnya Allah, seakan-akan kita menyalahkan Allah, itu pintu pembuka perbuatan setan. Tapi apapun yang terjadi, qadarullah. Memang qadarullah. Qadarullah. Cerita sedikit teman-teman sebelum kita ngomongin masalah bersemangat dalam mengerjakan hal-hal yang baik. Kemarin ada beberapa anak maskanul Hufaz mengatakan begini, Uma kan rame nih di sosial media, Uma nggak takut gitu maksudnya. Katanya Uma dalam keadaan yang bahaya, Uma nggak takut. Terus Uma bilang, banyak yang jaga insya Allah, dan qadarullah, apapun yang terjadi qadarullah, Uma bilang. Qadarullah, takdir Allah. Tugas kita sebisa mungkin kita melakukan hal yang baik-baik, sebisa mungkin kita berikhtiar secara manusia untuk dijaga baik itu oleh banyak orang gitu. Sisanya ya qadarullah. Allah yang mentakdirkan apapun itu gitu. Tugas kita hanya berdoa dan berikhtiar semaksimal yang kita bisa. Sisanya qadarullah, bukan seandainya-seandainya. Gitu ya. Jadi kembali lagi teman-teman. Jadi kalau kita berusaha, umat juga manusia biasa banyak salah, kita manusia biasa banyak salah. Kalau kita mau iman kita sempurna, iman kita lebih baik, iman kita berprogres menjadi lebih baik, maka harus siap untuk berjuang. Harus siap untuk lelah. Nggak ada tuh orang masuk surga dengan begitu mudah tanpa ujian berat, ujian dahsyat itu nggak ada. Semuanya harus merasakan lelah. Semuanya harus ngerasain capek.
Di dalam capek itu ada perjuangan, dan perjuangan itu yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang durhaka, orang-orang pendosa, mereka rela loh bercapek-capek untuk melakukan dosanya. Mereka rela bercapek-capek untuk melakukan maksiatnya. Maka para pencari surga harus lebih rela lagi untuk capek. Ya nggak teman-teman semua. Kalau kita flashback di masa lalu di zamannya Nabi Muhammad SAW, contoh perang Badar contohnya. Perang Badar itu kaum muslimin capek nggak? Capek sekali. Pada saat itu musim panas, terjadinya di bulan Ramadan. Kemudian mereka membela agama Allah SWT, mereka berjalan ratusan kilometer. Capek nggak? Capek sekali. Dalam perang itu mereka berada di bawah terik matahari yang membakar, melewati gunung-gunung, bebatuan yang keras, padang pasir yang luar biasa panasnya. Mereka capek-capek. Tapi capeknya untuk apa? Capeknya untuk mencari ridho Allah SWT. Capeknya untuk melakukan membela agama. Capeknya untuk melakukan kebaikan. Mungkin kita nggak sampai tahap itu di zaman yang sekarang. Capek kita berbeda gitu. Capek kita misalnya bangun qiyamul lail capek nggak? Capek. Ya kalau sholatnya panjang capek. Hafalin Quran capek nggak? Capek loh teman-teman semua. Capek banget. Iya nggak? Capek banget. Contoh sederhana, Uma dan teman-teman lainnya. Misalnya kita punya target setoran Quran gitu. Kita kan ngafalin Quran, kita punya target mau menyetorkan ke guru kita atau ke ustadz kita. Pasti rasanya nggak tenang kalau kita teman-teman kita ngajak, ayo kita ke mall yuk, ayo kita nongkrong di sini nongkrong di sana. Kita ngerasa nggak bisa, saya nggak, waktu saya nggak cukup, saya masih mau ngafal. Kita rela loh berkorban untuk nggak bersenang-senang keluar sana kemana-mana, diajakin teman kemana-mana untuk kita bisa fokus dengan Quran kita. Capek nggak? Capek. Kalau dibilang mau nggak jalan-jalan, mau banget gitu. Tapi kita memilih nggak, saya masih mau sama Quran dulu. Di sini nih ada ratusan para penghafal Quran, usia mereka belasan tahun sampai 20 tahunan. Usia 20 tahunan tuh biasanya ngapain sih? Jalan-jalan ke mall, nongkrong-nongkrong, menikmati masa muda, ke sana kemari. Tapi mereka memilih, kalian semua teman-teman semua ratusan penghafal Quran di sini. Teman-teman memilih untuk stay di pesantren. Handphonenya nggak ada, ya nggak pegang handphone, fokus aja sama Quran. Capek nggak? Capek. Tapi itu jalan yang teman-teman pilih untuk mencari ridhonya Allah SWT. Kalau orang-orang capek mencari kemurkaan Allah, teman-teman capek untuk mencari ridhonya Allah. Maka banyak bersyukur sama Allah. Allah pilih teman-teman semua untuk bisa menuntut ilmu. Allah pilih teman-teman semua untuk tertarik dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Atau yang lain, contoh di sini banyak teman-teman yang bekerja. Ada orang capek kerja ke sana kemari, duitnya nggak tahu buat maksiat apa. Tapi ada orang-orang yang bekerja, duitnya itu untuk nafkahin keluarganya. Dia bantu ayah ibunya yang sakit, dia bantu adik-adiknya untuk bisa sekolah, dia bantu keluarganya yang kesusahan. Capek yang sangat berpahala sekali teman-teman semua. Itu ya, jadi kalau kita lihat di perang Badar, balik lagi flashback. Kalau perang Badar, mukmin itu orang-orang mukmin, orang-orang beriman sangat lelah untuk mencari ridhonya Allah. Terus ada juga orang-orang musyrik yang sangat lelah juga di perang Badar maupun di perang Uhud. Lelah juga untuk mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala, menguras energi juga. Firaun dan bala tentaranya lelah nggak? Lelah, capek ngejar-ngejar Musa tuh capek. Menyeberangi lautan dan tenggelam capek gitu. Tapi beda capeknya orang yang apa? Capeknya mereka apa gitu ya? Capek yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau capeknya kita adalah capek yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dulu dalam surah Ali Imran 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kalian pada perang Uhud mendapatkan luka, maka pada perang Badar pun mereka mendapatkan luka yang serupa." Artinya jika orang mukmin ini mendapatkan luka, orang kafir juga mendapatkan luka. Dan masa kejayaan dan masa kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Kadang-kadang dalam hidup ini Allah berikan kita kejayaan, kadang-kadang dalam hidup ini Allah berikan kegagalan. Supaya apa? Supaya Allah memberikan pelajaran, supaya kita belajar dari kisah kehidupan. Ya, jadi dalam surah Ali Imran ayat 140, Allah mengingatkan orang musyrik mendapatkan luka, orang mukmin juga mendapatkan luka. Allah pergilirkan kejayaan dari setiap manusia agar manusia-manusia itu mendapatkan pelajaran. Jadi mau luka yang mana yang kamu inginkan, mau lelah yang mana yang kamu inginkan. Gitu ya. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menangis. Kemudian
Orang ini berkata kepada Sayyidina Umar, kenapa kamu menangis? Kemudian tiba-tiba Umar mengatakan, aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Khattab, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab berkata kalimat ini. Apa itu artinya? Ada orang yang bekerja dengan sangat kepayahan. Dia bekerja di dunia sangat lelah, sangat payah, sangat susah. Tapi pada akhirnya semua kelelahan itu di hari akhir justru memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Itu yang membuat Sayyidina Umar itu menangis. Maknanya apa? Di dunia ada orang-orang yang lelahnya luar biasa, udah menderita di dunia, capeknya di dunia lelah, tapi di akhirat malah masuk ke nerakanya Allah. Maka itu yang membuat Sayyidina Umar menangis. Karena kan kalau kita lelah, kita maunya istirahat, mendapatkan sesuatu yang enak, ya kan? Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang gak enak, itu yang bikin Sayyidina Umar menangis. Bekerja lagi kepayahan, itu maknanya apa? Maknanya adalah dia bekerja dengan kepayahan, berbagai macam hal susah-susah dia buat di dunia, ternyata itu maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ujung-ujungnya dia masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau mereka orang-orang seperti itu berani capek untuk mencari neraka Allah, kenapa kita nggak berani capek untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala? Gitu teman-teman, itu mukadimahnya. Berikutnya mau menyampaikan, teman-teman, Allah itu senang melihat bekas-bekas capeknya orang-orang beriman. Allah senang melihat bekas-bekas capeknya orang-orang beriman saat kita ini sedang berjuang untuk berharap mendapatkan ridhonya Allah SWT. Contoh, sekarang ini lagi musim haji. Haji itu capek luar biasa. Makanya kalau teman-teman punya uang, dari sekarang kalau bisa ada rezeki dari Allah, kalau bisa berangkat haji lebih muda, di usia muda itu lebih baik. Karena haji itu lelah, teman-teman, jalan berkilo-kilometer jauh sekali. Uma ingat banget, waktu haji pertama kali, itu jalan untuk lempar jumrah itu, berapa kilo itu? 10 kilo kali ya? 10 kilo rasanya. Ya, jalan kaki jauh banget gitu. Jauh banget, aja yang masih muda pada saat itu belum baliknya lagi loh. Masih muda saat itu merasakan lelah luar biasa. Apalagi kalau kalian sudah berusia lanjut gitu. Lelahnya luar biasa. Makanya banyak yang meninggal kan. Haji itu banyak meninggal. Kenapa? Udah panas, lelahnya luar biasa. Jadi dalam perjalanan lempar jumrah banyak yang meninggal itu. Yang sepuh-sepuh tuh banyak meninggal. Haji tuh kadang-kadang lihat ada orang meninggal di jalan, udah langsung digulung aja gitu, ditaruh di tepi gitu. Karena kan semua orang lagi haji gitu kan. Nah, balik lagi. Lelahnya manusia dalam beribadah. Contohnya misalnya pada saat para jemaah haji sedang melakukan wukuf di Padang Arafah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya Allah membanggakan penduduk Arafah. Sesungguhnya Allah membanggakan para jemaah haji kepada para malaikat-malaikatnya. Dan Allah SWT berfirman, lihatlah wahai para malaikat hamba-hambaku ini. Mereka datang dengan kondisi lusuh dan berdebu. Mereka datang dari berbagai macam negara dalam kondisi yang lusuh dan juga berdebu. Ya, artinya apa? Artinya Allah membanggakan orang yang lelah, yang sedang beribadah kepada Allah. Kalian penghafal Quran di sini. Bukan Allah membanggakan teman-teman semua di depan para malaikat-malaikat, para penghafal Quran disebut-sebut sebagai ahlullah, keluarga Allah. Ya kan? Allah banggakan di hadapan para malaikat. Teman-teman yang sedang mencari nafkah, bukan mencari nafkah ya, bekerja untuk menghidupi keluarganya. Betapa Allah membanggakan kalian semua di depan para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana Allah banggakan, lihatlah ini orang-orang haji ini. Yang mereka dalam keadaan yang sangat lelah masih terus beribadah gitu. Masih terus beribadah dalam proses hajinya. Begitu ya teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang, Allah melihat, Allah menyaksikan semua lelah dan Allah banggakan teman-teman di hadapan para malaikat-malaikatnya insya Allah.